Halo semuanya, balik lagi bareng gue. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa kita semua kayak terobsesi banget sama kulit yang halus, cerah, dan glowing? Di iklan, TikTok, sampai etalase skincare, semuanya berlomba-lomba meyakinkan kita bahwa hanya produk mereka yang bisa bikin kulit sempurna. Tapi pernah nggak kalian nanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang kita olesin ke wajah setiap hari? Beneran bahan alami, atau campuran zat kimia yang kita sendiri nggak paham fungsinya? Kita ini sering banget percaya cuma karena lihat influencer yang kulitnya mulus. Padahal dunia skincare yang kelihatannya indah itu punya sisi gelap yang jarang banget dibahas orang. Penasaran? Dan hari ini kita bongkar semuanya. Awalnya, skincare dibuat buat melindungi kulit supaya tetap lembab, nggak mudah kusam, dan terlihat sehat. Tapi sekarang, industrinya udah berubah jadi bisnis bernilai miliaran yang bukan cuma jual produk, tapi juga ngejual rasa minder kita. Semakin banyak orang merasa kulitnya nggak sempurna, semakin gampang mereka ngejual produk-produk yang katanya bisa memperbaiki semuanya. Ironisnya, banyak produk itu sebenarnya nggak bekerja sesuai klaimnya. Kalian pasti sering lihat label dermatologically tested. Banyak orang langsung percaya kalau produk itu aman dan sudah dicek dokter kulit. Padahal istilah itu nggak menjamin produk disetujui dokter loh. Kadang itu cuma berarti produknya pernah dioles ke kulit manusia dan tidak menyebabkan reaksi ekstrim. Yang bikin lebih mengkhawatirkan adalah bahan-bahan yang ada di dalamnya. Misalnya paraben, pengawet supaya produk awet. Beberapa penelitian menunjukkan paraben bisa meniru hormon estrogen dan berpotensi mengganggu sistem hormonal. Meski lembaga kesehatan bilang masih dalam batas aman, tetap aja ngeri kalau dipakai setiap hari. Belum lagi phthalates, bahan yang bikin wewangian menempel lama. Terdengar bagus, tapi beberapa riset mengaitkan bahan ini dengan gangguan kesuburan dan hormon reproduksi. Dan masih ada mikroplastik, butiran kecil yang dipakai di scrub atau lotion. Meskipun efeknya nggak langsung terasa di kulit, mikroplastik ini mencemari laut karena nggak bisa terurai. Kita pengen wajah bersih, tapi akhirnya malah ikut nyumbang limbah ke lingkungan. Industri ini pintar banget membungkus produk dengan bahasa yang terdengar meyakinkan. Mereka pakai istilah seperti natural atau botanical blend, padahal bahan alaminya mungkin cuma setetes. Sisanya tetap bahan kimia yang kita nggak tahu apa fungsinya. Dan yang lebih menyedihkan, sampai sekarang masih ada produk yang dites ke hewan di beberapa negara. Tikus, kelinci, sampai anjing dipaksa makan atau diolesi bahan kimia hanya untuk lihat apakah ada reaksi iritasi. Banyak yang buta bahkan mati karena pengujian itu. Tapi produk-produk ini tetap dijual dengan label eco-friendly atau cruelty-free, padahal seringnya itu cuma permainan kata. Dampaknya bukan hanya ke tubuh, tapi juga ke sosial. Iklan-iklan skincare membangun standar kecantikan yang nggak realistis. Kulit harus putih, bersih tanpa pori, dan glowing kayak lampu. Padahal manusia punya tekstur kulit, noda, dan warna kulit berbeda-beda. Tapi karena terus melihat standar palsu itu, banyak orang akhirnya merasa kurang dan insecure. Ujung-ujungnya kita beli lebih banyak produk, sementara yang untung ya, industrinya. Kalian pasti pernah lihat orang yang sampai meninggal gara-gara prosedur kecantikan yang salah. Kayak kasus Elanda Sari yang meninggal setelah sedot lemak di Depok. Tujuannya cuma biar terlihat lebih kurus. Atau banyaknya orang yang kulitnya rusak parah gara-gara skincare mengandung hidroquinon dan merkuri yang dijual bebas. Yang lebih bikin miris, banyak produk yang sebenarnya dilarang di Eropa justru masih beredar di sini. Tapi kita tetap beli karena kata teman bagus, atau karena influencer pakai padahal influencer pakai filter dan lighting mahal. Sekarang tren skincare juga makin gila. Dari Korea muncul rutinitas 10 langkah yang melelahkan itu. Padahal menurut dokter kulit, 3 langkah saja sudah cukup. Cleanser, moisturizer, sunscreen. Sisanya hanya tambahan kalau cocok. Tapi tren ini tetap laris karena bisnisnya gede banget. Media sosial juga memperkuat obsesi ini. Kita disuguhkan konten tentang bagaimana cantik itu harus seperti idol. Cowok pun ikut terbawa arus. Kulit harus mulus, rahang tegas, badan harus six-pack. Padahal dulu sabun batang pun sudah cukup. Kalau dipikir-pikir, siapa yang untung? Jelas bukan kita. Kita cuma dibuat percaya kalau tidak glowing maka tidak layak. Kalau tidak putih maka tidak cantik. Lalu kita membeli produk demi memenuhi standar yang sebenarnya ilusi.
Tanpa sadar, skincare sudah jadi ritual wajib. Bangun tidur skincare, siang retouch, malam skincare lagi. Bukan lagi soal merawat diri, tapi soal memenuhi ekspektasi. Kalau lupa, malah merasa bersalah. Padahal kulit sehat itu bukan yang putih atau tanpa pori, tapi yang dirawat sewajarnya. Dan buat cowok, stop ngejek cewek cuman karena jerawat atau warna kulit. Sekali ngomong begitu, kalian memperkuat sistem yang bikin banyak perempuan merasa tidak cukup. Dan buat cewek yang sering merasa kurang cantik, ingat, kalian sedang membandingkan diri dengan konten palsu yang penuh filter. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita diperbudak standar kecantikan ini? Kecantikan itu seharusnya bikin bahagia, bukan bikin stres dan boros. Ingat satu hal, industri kecantikan tidak akan pernah berhenti. Tapi kita bisa memilih untuk berhenti jatuh ke perangkap mereka. Rawat diri secukupnya, bukan untuk validasi orang lain, tapi karena kalian sayang diri sendiri. Tidak semua skincare buruk, tapi selalu cek kandungan dan jangan percaya iklan instan. Kalau ada bahan yang enggak kalian pahami, mending hindari. Cuci muka dan sunscreen pun kadang sudah cukup. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.